Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaladini. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan dan saya di sini akan memaparkan tentang penelitian kualitatif. Langsung saja. Yang pertama, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus peneliti sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga memanfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang landasan penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan sedetail suatu data yang diteliti. Langsung ke sistematika penyusunan penelitian kualitatif. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama isinya adalah 1A, latar belakang. Yang ke B, rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jumlah rumusan masalah disesuaikan dengan fokus masalah. Rumusan masalah yang baik adalah ketika peneliti telah memiliki gambaran awal yang agak spesifik mengenai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Gambaran awal ini nantinya akan membantu peneliti untuk lebih fokus dalam menentukan data yang dikumpulkan. Yang ke C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam konteks ini dapat berupa yang pertama, memberikan gambaran. Yang kedua, menganalisis. Yang ketiga, membuktikan. Yang keempat, menemukan. Jumlah redaksi tujuan penelitian disesuaikan dengan redaksi dan tujuan rumusan masalah. Yang ke D, manfaat penelitian. Penelitian menentukan manfaat teoritis dan praktis dari seluruh proses penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua, bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, A, deskriptif teori. Bagian ini memuat hasil penelusuran perpustakaan yang dilakukan oleh peneliti. Konsep-konsep yang dicari referensinya adalah konsep yang menjadi fokus atau variabel penelitian. Di antara konsep yang perlu adalah referensi mengenai yang pertama, konsep kebijakan pendidikan secara umum. Yang kedua, kebijakan yang saat ini diteliti. Yang ketiga, konstelasi kebijakan pada level yang berbeda. Yang ke B, penelitian relevan. Jumlah penelitian relevan yang dianjurkan adalah sebanyak minimal 4 penelitian. Penelitian dikatakan relevan jika memiliki kemiripan minimal pada salah satu aspek sebagai berikut. Yang pertama, dalam konteks isu atau fokus dalam kebijakannya. Misalkan kebijakan mengenai peningkatan kompetensi IT. Yang kedua, konteks isu atau fokus yang dikaitkan dengan kebijakan tersebut. Misalkan kompetensi guru atau lebih spesifik mengenai kompetensi IT guru. Yang ketiga, dalam konteks penelitian kebijakan pendidikan. Bagian ini penelitian relevan perlu dicantumkan adalah yang pertama, penelitian dan judul tema fokus penelitiannya, tempat dan
dan waktu penelitian, ringkasan metode penelitian, hasil penelitian. Selanjutnya yang ke-C, kerangka berpikir. Bagian ini memuat hasil pemikiran kritis peneliti. Bagian ini memuat hasil pemikiran kritis peneliti yang menghubungkan atau mengkolerasi antara rumusan masalah, kajian teori, penelitian relevan. Yang ke-D, pertanyaan penelitian. Penulisan ulang rumusan masalah sehingga lebih definitif dan operasional. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kebijakan. Metode yang digunakan dapat berupa penelitian deskriptif kualitatif, evaluasi program, eksperimen, atau survei. Yang ke B, tempat dan waktu. Dan yang ke C, sumber data. Sumber data dapat berupa orang atau individu, kejadian yang sedang berlangsung, dan atau dokumen. Yang ke D, teknik pengumpulan data. Data yang berasal dari orang atau individu dapat diperoleh menggunakan wawancara atau angket. Data yang berasal dari kejadian yang sedang berlangsung dapat diperoleh menggunakan observasi. Data-data dokumen dikumpulkan dengan dokumentasi. Setiap teknik pengumpulan data dikembangkan berdasarkan kisi-kisi tertentu, sehingga peneliti memiliki pedoman dalam menggunakan setiap teknik. Setiap teknik pengumpulan data dikalibrasi sehingga instrumen digunakan secara akurat memperoleh data yang terpercaya. Kalibrasi minimum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan validasi isi. Yang ke E, teknik analisis data. Analisis data didasarkan pada jenis data yang diperoleh. Apakah adanya terbentuk numerik atau non-numerik. Teknik analisis standar dapat dilakukan dengan statistik deskriptif dan triangulasi data. Namun peneliti dapat menggunakan teknik yang berbeda seperti analisis taksonomi, analisis interaktif, analisis isi, analisis domain, analisis komparasi konstan, dan lain-lain. Tentunya dengan memperhatikan konteks atau fokus penelitian. Yang ke F, tahapan penelitian. Bagian ini menyajikan tahapan atau rancangan penelitian dari awal hingga akhir atau penarikan kesimpulan. Bagian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram alir. Yang keempat, bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, A. Gambaran umum lokasi penelitian. Yang ke B, hasil. Sistematika penyajian hasil dapat dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data atau fokus penelitian. Misalkan, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Maka sistematika penyajian hasil penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Yang ke C, pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil analisis kritis penelitian yang mengkaitkan antara rumusan masalah, kajian pustaka, penelitian relevan, hasil penelitian, dan dapat berupa objektif dari peneliti. Sistematika penyajian dapat didasarkan pada jumlah rumusan masalah. Misalkan terdapat 3 rumusan masalah, maka akan terdapat 3 bagian pembahasan. Yang kelima, penutup simpulan. Yang ke A, kesimpulan. Jumlah rumusan masalah berdasarkan jumlah rumusan masalah. Yang ke B, rekomendasi. Yang selanjutnya, daftar pustaka dan lampiran.
Sekian dari paparan tentang penelitian kualitatif. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.